Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanto dari Institut Stiper Yogyakarta. Terima kasih buat ibu-ibu PKK yang udah hadir pada pagi hari ini, yang sudah menyempatkan hadir di Meet kali ini. Terima kasih yang udah datang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Ada Mbak Eka Nanda, Eka Putri, Oktaviani Safitri, Cynthia Nugrahini, Siska Kusnandar. Atur suwun buat ibu-ibu yang udah hadir pada hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang gimana caranya memasarkan suatu produk lewat online. Pemasaran online adalah teknik marketing atau berjualan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. Misalnya website, media sosial, iklan, blog, dan sebagainya. Tapi untuk blog biasanya jarang sih. Manfaatkannya pun banyak dirasakan oleh para pebisnis untuk saat ini. Sebab di era sekarang, menggunakan medsos atau situs web maupun aplikasi berbasis internet itu terus meningkat. Dan kita juga banyak memanfaatkan media sosial, situs, terus juga marketplace untuk kita membeli sesuatu. Manfaat pemasaran online sendiri ada pertama mendapatkan akses tanpa batas lewat situs dan media sosial. Kedua, kemudahan dalam operasional marketing online. Yang ketiga, efisiensi biaya dengan strategi pemasaran online. Keempat, kemudahan dalam mengelola sumber daya manusia. Yang kelima, memperluas jangkauan dengan iklan digital. Yang keenam, mempermudah riset pemasaran secara online. Yang ketujuh, pengawasannya lebih mudah karena kita bisa mengawasinya secara langsung. Pemasaran produk yang baik berupa barang atau jasa sebaiknya jangan hanya terpaku dengan satu cara. Itu biasanya kita lebih banyak yang dengan offline atau toko nyata. Pemasaran online juga bisa menjadi alternatif lain yang berpeluang besar bagi suatu usaha di era digital seperti saat ini. Konsumen juga semakin tertarik untuk menemukan dan mencari produk maupun jasa secara online dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Cara pemasaran produk secara online sebenarnya bukan hal yang sulit dan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk para pebisnis. Bahkan pebisnis pemula pun juga bisa belajar gitu gimana caranya. Yang kedua, cukup menggunakan PC atau bahkan handphone saja udah bisa kita berjualan, asalkan ada barangnya ya. Terus ada memasarkan produknya secara online. Berikut ini adalah cara memasarkan produk secara online. Yang pertama adalah menetapkan suatu produk. Menetapkan suatu produk dengan strategi pemasaran yang tepat, dari mana produk atau jasa yang akan kita jual. Termasuk jasa juga bisa gitu. Jika produk merupakan hasil produk sendiri, maka Anda bisa menghitung jumlah barang yang akan dijual setiap minggunya atau bulan. Kemudian dalam strategi pemasaran, Anda juga harus menentukan kemana segmen penjualan produk yang akan dijual tersebut. Yang kedua, kenali kebutuhan pasar. Sebelum jauh terjun dalam dunia bisnis, perlu Anda yang harus lakukan adalah riset. Jadi kita mencari tahu apa yang pasar butuhkan. Dengan begitu kita lebih mudah dan chance untuk kita bisa menjual barang itu juga besar. Selanjutnya adalah membuat toko online. Membuat toko online maksudnya suatu wadah atau tempat kita menjual produk dengan memberikan foto atau identitas suatu produk. Bagi pemula bisnis yang ingin memasarkan produk secara online, kita bisa mengubah atau membangun toko dengan memanfaatkan media sosial, baik dengan Facebook ataupun dengan IG yang sekarang lagi marak.
Atau kita juga bisa membuat akun medsos untuk toko kita sendiri agar terpisah-pisah dan konsumen langsung melihat produk kita dengan menyertakan foto, identitas produk, dan biodata kita seperti nomor handphone, WhatsApp, dan lain-lain agar konsumen ketika mau membeli bisa kontak kita secara langsung. Bisa juga membuat blog yang berisi produk-produk yang akan kita jual. Jangan lupa juga menyertakan nomor kontak, cara melakukan transaksi pembelian, dan biodata penjual untuk meyakinkan konsumen. Tapi ini udah jarang dilakukan karena sekarang kita lebih tertarik menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, timbang kita mencarinya di website. Memiliki website atau marketplace di era modern ini untuk bisa menawarkan suatu produk Anda secara luas, maka penting adanya suatu wadah untuk berjualan atau pengganti bangunan namun secara online. Pada biasanya wadah tersebut berupa website atau marketplace. Kegunaan wadah tersebut adalah fasilitas untuk memperlihatkan produk yang akan kita jual beserta informasi di dalamnya. Fasilitas tersebut juga menjadi sarana komunikasi dengan konsumer. Ya, marketplace di sini maksudnya adalah platform perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli. Contohnya itu banyak banget di Indonesia. Yang mendominasi adalah ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, Kulaku, dan lain-lain. Promosikan toko online. Nah, yang keempat ini kita mempromosikan toko online dengan cara menyimpan link toko online kita di media sosial dan kita menyebarkan link tersebut di medsos yang kita punya seperti Facebook, Twitter, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Agar pengunjung yang datang ke toko online Anda juga bisa membuat status produk Anda di WA dan IG dan lain-lain. Jika para pengunjung tertarik dengan produk yang Anda posting, maka secara otomatis mereka akan menelpon ke nomor kontak yang telah Anda cantumkan. Ini penting ya karena kita bisa promosikan dulu lewat medsos kita sebelum sekarang juga bisa untuk prabayar seperti di promosi di Google, di yang kelima ini promosi di forum jual beli. Jadi ada beberapa media sosial itu yang mempunyai grup-grup jual beli suatu barang. Yang paling banyak itu ada di Facebook. Di Facebook Anda bisa mencari forum untuk jual beli barang apa aja yang mungkin Anda mau jual. Dan di sana Anda bisa menawarkan atau promosi di grup tersebut agar selanjutnya ada pelayanan maksimal. Yang pasti setelah kita membuat toko dan lain-lain, kita juga harus memaksimalkan pelayanan kita. Karena percuma kalau kita nggak maksimal, maka konsumen pun juga akan pergi gitu. Selanjutnya ada promosi dengan iklan akun online. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini juga bisa menggunakan iklan di akun online dengan prabayar. Cara yang bisa Anda gunakan selanjutnya adalah dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial sekarang inilah cukup efektif dan responsif. Adalah Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Jadi biasanya
kita memanfaatkan influencer yang udah besar untuk membantu promosikan produk kita. Terima kasih buat yang udah datang